semangat, nggak ngantuk. Nah, tadi sudah sarapan semua ya? Sudah. Pintar kalau sarapan biar perutnya apa? Nggak lapar, biar bisa fokus menerima pelajarannya. Ya, iya anak-anak. Wis hari ini mau mereview. Kemarin kita sudah bahas apa aja tentang huruf, penggunaan huruf kapital. Apa huruf kapital itu ya? Huruf besar. Apa huruf kapital itu Mbak Zaskia? Huruf besar. Huruf kapital digunakan ketika apa saja ya penggunaannya? Oke, satu-satu. Misal Mbak Hana, ayo digunakan awal kalimat. Betul, Mbak Adin. Nama hari, nama bulan, nama orang. Iya, awal kalimat, nama hari, nama bulan, terus nama orang, terus apa lagi? Nama tempat atau kota. Iya, itu pakai huruf kapital atau huruf besar. Ya, hari ini kita mau bahas bahasa dasar bab 3, berhati-hati di mana saja. Nah, kalau bahas ngomong berhati-hati, berarti kita berada di mana? Kalau berhati-hati itu Di jalan raya. di jalan raya. Di mana lagi? Di mana? Di jalan raya. Di mana? Di tempat umum. Nah, hati-hati. Ya, Muiz mau menjelaskan tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama, supaya anak-anak dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai dengan konteks dan tempat berbicara. Yang kedua, melalui membaca informasi, anak-anak dapat menyimpulkan nama tempat umum yang dimaksud. Nah, tempat umum kan ada banyak ya. Ada apa? Pasar, stasiun, rumah sakit. Ya, itu tempat umum. Lalu melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan di. Nah, kata di sebagai awal kata depan dan kata kerja dengan tempat yang terakhir. Melalui menulis, peserta didik dapat membuat cerita dengan struktur awal, tengah, dan akhir yang sederhana. Oke. Ya. Anak-anak, hari ini kita bahas tentang judul materi kita yaitu mengenal cara aman untuk menyeberangi jalan dan berada seorang diri di rumah serta berbagai tanda peringatan di tempat umum. Nah, nih, perhatikan. Nah, ayo, kalau kita bahas tentang jalan raya, ya, jalan raya. Kalian pernah menyeberangi jalan nggak? Pernah? Menyeberangi jalan raya? Iya. Sendiri apa sama orang tua? Sama orang tua. Iya. Kira-kira kalau cara menyeberang di jalan raya itu yang benar bagaimana? Aku sih satu. Iya. Gimana caranya nyebrang? Harus gimana dulu? Tengok kemana dulu? Lihat kanan, lihat kiri, kanan lagi. Nggak ada kendaraan, baru kita lewat. Terus apa lagi? Kalau jalan raya, misal ada kendaraan, tengok kanan kiri, nggak ada jalan. Terus tiba-tiba ada sepeda atau mobil lewat. Nah, kita tangannya melambek gini, nah, biar mobilnya atau sepedanya berhenti. Nah, gini boleh gini. Stop Pak, gini kan tangannya orangnya biar berhenti dulu, ya. Nah, berhenti. Itu kalau kita caranya nyebrang. Terus lebih amannya lagi kita kalau nyebrang lewat mana? Zebra cross. Apa namanya? Zebra. Apa zebra cross itu? Tempat untuk menyeberang jalan kaki. Biasanya warnanya apa? Ada yang tahu? Putih. Iya, biasanya ada garis-garis putih. Jadi kalau ada garis-garis putih itu khusus untuk penyeberang jalan raya. Ya, di jalan raya biasanya kan ada gitu khusus untuk orang yang mau lewat, yang mau nyebrang. Kadang kan ada apa itu lampu merah yang dipencet totot. Ya, biasanya kayak gitu kan? Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau dipencet gitu ya, biasanya kan warna merah. Berarti kan tanda kendaraan harus apa? Berhenti. Berhenti. Kalau kendaraan berhenti, kita bisa lewat. Ada tadi
jalan raya kita kan bertemu dengan lampu merah. Kalian pernah lihat lampu merah di jalan? Pernah. Nah, itu kan ada warna apa aja ya lampu merah itu? Hijau, kuning, merah. Kalau tanda warna merah, berarti tandanya apa? Berhenti. Jadi kalau ada warna merah, lampunya merah nyala. Berarti kalau kita mengendarai mobil atau sepeda harus berhenti. Terus kalau warna kuning harus apa? Bersiap-siap. Siap-siap. Berarti habis merah kan kuning. Nah, siap-siap. Nah, siap-siap dulu persiapan. Terus hijau tandanya apa? Jalan. Ya, jalan terus. Hijau. Nah, berarti kita boleh lewat, boleh jalan. Habis hijau, kuning. Nah, bisa sudah nyampe jauh. Itu lampu merahnya di sana. Warnanya itu kuning. Berarti siap-siap ya. Mau warna merah, berarti sudah siap-siap mau berhenti. Jadi kalau mau kendaraan motor, jadi kita direm. Ya, ngeremnya jangan dadak biar nggak apa gitu. Ya. Terus, selain itu kita belajar tentang tempat umum. Apa tempat umum itu ya? Seperti museum dan rumah sakit. Iya, museum. Terus apa lagi? Rumah sakit. Kelurahan ya tempat umum. Terus apa lagi? Rumah sakit. Terus apa lagi? Kebun binatang. Kebun binatang. Mall tempat umum. Oke, setelah kita bahas tempat umum taman bermain, ini gambar apa anak-anak? Iya, ini gambarnya sekolah. Ini ada lapangannya. Ini apa? Tiang bendera. Nah, untuk upacara. Nah, kayak sekolah kita. Sekolah kita itu termasuk tempat umum apa bukan? Iya. Jadi sekolah itu termasuk salah satu tempat umum juga. Karena apa? Bisa dikunjungi oleh siapa saja. Siapa saja boleh datang ke sekolah kita. Ya. Lalu ini gambar apa ya? Gambar apa? Pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Senang nggak ke pantai? Senang? Kira-kira di pantai itu panas apa enggak ya? Panas. Iya, panas ya. Makanya kalau ke pantai, sore. Kalau ke pantai kita pakai topi aja, terus pakai bajunya yang panjang, biar nggak gosong, ya. Pemandangan di pantai bagus ya. Oh, asik. Iya. Ada Nah, di pantai kita bisa melihat apa di sana? Ada pasir, ya. Kita bisa bermain apa di sana? Nah, kalau kita ke pantai, bermainnya jangan sampai di tengah, di pinggir aja, ya. Di tepi, di pinggir pantai. Oh, nggak boleh, berbahaya. Jadi kalau ke pantai kita mainnya itu di pinggir-pinggir aja. Pantai Pasir Putih, Pantai Delegan, Pantai Kenjeran banyak. Iya, Delegan itu juga bagus. Siapa yang pernah ke Bali? Belum pernah. Bali itu bagus pantainya. Terus Banyuwangi. Mbak Diva pernah ke pantai Banyuwangi? Banyuwangi? Oh enggak, bagus di sana itu. Nah, di pantai kita temui pohon apa di sana itu biasanya di pantai? Iya, makanya kalau kita ke pantai banyak orang jualan apa? Es degan. Iya, kelapa itu banyak itu apa? Es degan itu tadi. Ada yang minumnya langsung dari degannya disedot gini ya? Pernah ya? Iya, pernah. Nah, selain itu biasanya gandengannya ada orang jualan apa di sana? Pop mie, banyak ya? Ya. Oh, permen pasir, iya. Nah, kalau di pantai kita bisa
rasanya biasanya gitu. Terus kira-kira kita kalau ke pantai berenang ke tengah-tengah bermain ombak boleh nggak? Nggak boleh. Oh, boleh. Takutnya tiba-tiba ombaknya besar, nanti keseret, kaki tenggelam. Iya, nggak boleh. Kalau main di pinggir saja ya. Aku nggak mau main di air. Iya lah, ini kebun binatang seperti tempat yang dikunjungi anak aja ya. Nah ini ada hewan apa? Ada zebra, ada jerapah. Ini apa ini ya? Ini apa ini? Beruang ya. Nah, kita kalau mau ke kebun binatang ngasih makan, boleh nggak masuk ke dalam kandangnya sini? Nggak boleh. Nah jadi home gitu ya, dimakan sama itu, digigit sama hewannya. Jadi kita mainnya itu di luarnya aja, jangan masuk ke dalam. Ya, terus ini apa anak-anak? Tempat umum selanjutnya ini apa? Nah ini pusat perbelanjaan. Ya, sini disebut apa? Mall. Nah, Indomaret, apa lagi? Alfamart, Superindo, Toko 55, Remaja, Sakiran. Nah itu namanya pusat perbelanjaan. Di sana kita bisa beli yang kita butuhkan. Nah, kalau kita mau beli buku, pergi ke toko buku. Mau beli baju, pergi ke mall cari tempatnya baju. Kalau mau beli baju, carinya di toko buku, kira-kira dapat nggak ya? Nggak ada. Kita mau beli baju, datangnya ke pasar untuk sayur-sayur. Ada nggak? Ketemu nggak? Nggak ada. Jadi pusat perbelanjaan itu masing-masing ada tempatnya. Pasar tradisional untuk jual sayur, ikan. Nah, itu semua orang bisa datang ke sana. Ya, kita mau belanja beli sayur, datang ke tempat khusus sayur. Ya, di pasar tradisional ada jual ikan. Jual apa lagi? Nah, kalau di pasar tradisional ada baju ada, sandal ada. Iya, sayur, buah-buahan. Pasar tradisional seperti pasar kita. Pasar yang biasa kita kunjungi pasar mana itu? Pasar Benowo. Itu namanya pasar tradisional. Kalau Superindo, Alfamart itu pasar tradisional apa bukan? Bukan. Itu namanya pusat perbelanjaan modern, supermarket ya. Iya, itu apa? Pusat perbelanjaan supermarket, Superindo, Alfamart, Indomaret ya. Lalu ini apa namanya anak-anak? Tempat masjid digunakan untuk tempat apa ya? Ibadah orang apa yang ibadahnya di masjid? Islam. Iya, ini namanya tempat-tempat umum. Kalian semua pernah mengunjungi ini semua ya? Sudah pernah? Ya, sudah pernah. Ya, selanjutnya kita bahas penggunaan dan penulisan di sebagai kata depan dan sebagai tujuan. Nah, sebagai kata depan diikuti oleh nama tempat yang penulisannya terpisah, misalnya di sekolah. Nah, jadi penulisan di plus nama tempat itu dipisah. Penulisan di plus nama tempat. Ya, itu penulisannya dipisah apa digandeng? Nah, kalau di sekolah dipisah apa digandeng? Kan nama sekolah, tempat di sekolah. Di pasar digandeng apa dipisah? Terus apa lagi? Kasih contoh Bu Iris. Terus di mana lagi? Di kebun binatang. Terus di museum. Terus di mana lagi? Surabaya tempat apa enggak? Ya, kota kan?
dibuat. Nah, itu digabung. Dimasak. Nah, kata kerja itu apa? Nah, kata kerja itu kata yang melakukan pekerjaan. Makan, dimakan. Makan itu pekerjaan enggak? Main, pekerjaan. Terus apa lagi ya? Ditulis. Nah, ditulis ya. Nah, ditulis berarti lagi mengerjakan menulis. Buku itu ditulis oleh Diva. Nah, berarti Diva lagi mengerjakan menulis ya. Nah, ini digabung ya. Tadi tiba di sekolah, kali ini dipisah. Kalau di awalan digabung itu kata kerja. Contohnya apa? Nah, sekarang Fis punya kata-kata ini. Yang mana saja digabung? Yang mana? Ayo bisa buatkan kalimat ini. Ayo, Mbak Andin. Itu loh, kan kata kerja. Kalau kata kerja berarti dia dipisah apa digabung? Digabung. Kalau nama tempat dipisah apa digabung? Oke, siapa yang mau maju? Ayo. Ya terus. Oh, ini masih baru. Oke. Di sini, Kak. Ini harus ambil dulu. Kalau nama tempat dia sih bisa. Terus apa di mana? Satu-satu ya. Iya. Nanti dia digabung nanti bisa. Untuk pembelajaran hari ini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Kira-kira babnya yang kita pelajari hari ini mudah apa susah? Menyenangkan apa enggak? Jadi hari ini kita bahas tentang bab tadi tentang jalan raya, zebra cross, tempat apa? Tempat-tempat umum, terus penggunaan di awal kalimat dan apa untuk kata kerja dan nama tempat ya. Untuk awalan dan oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sudah, kita sekarang beres-beres persiapan pulang. Beres-beres. Anak-anak, sebelum kita pulang, kita menyanyi sama itu berdoa ya. Dipimpin oleh 3 cewek cantik. Iya, Mbak Andin, Mbak Hana dan Mbak Diva. Oke, ayo mulai. Ayo sambil gandeng. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jari dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri,
rumah ya. Sholat jangan lupa opsinya please. Sholat, belajar di rumah, terus makan tepat waktu sampai 3 kali biar sehat ya. Makan biar gak sakit ya. Terus kalau mau main jangan lupa izin sama orang tua biar tidak dicari. Apalagi kalau libur sekolah, mau jogging atau mau kemana harus izin ya. Izin. Iya. Terus joggingnya jangan jauh-jauh. Kalau ke jalan pinggir, jangan di tengah ya. Kalau dikasih orang mah nggak pernah dikasih makanan permen atau uang es krim jangan mau ya. Kalau nggak dikenal jangan ya. Harus bisa jaga diri baik-baik ya.